Joko Widodo Kaisang Pangarep kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang akan menahkodai partai bergambar gajah itu untuk periode 2025 hingga 2030. Anak bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI periode 2025-2030 dalam Kongres PSI yang digelar di Geraha Sababwana, Solo. Kaisang melesat dengan 65,28% suara mengalahkan dua pesaingnya Ronald Ariston Sinaga 22,23% dan Agus Mulyono Herlambang 12,49%. Usai terpilih menjadi Ketua Umum PSI, Kaisang langsung tancap gas menyusun langkah strategis dengan merapikan struktur partai dari tingkat pusat hingga akar rumput. Kaisang pun menjelaskan logo baru PSI yang bergambar gajah dari sebelumnya bergambar bunga mawar di bawah kepemimpinannya. Saya sekarang punya waktu yang jauh lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Saya sekarang punya waktu 4 tahun sebelum pemilihan legislatif ke depannya. Kaisang menambahkan tim formatur akan segera bekerja menyusun kepengurusan baru dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kader baru untuk bergabung dalam perjuangan PSI 5 tahun ke depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ainus melaporkan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Meski demikian, kondisi SBY semakin membaik. Dua putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjenguk ayahandanya yang tengah dirawat di RSPAD Jakarta Pusat. Keduanya kompak tiba di RSPAD bersama-sama pada Minggu malam. Informasi terbaru disampaikan politisi Demokrat Teguh Rifki Harsha, kondisi SBY mulai membaik. SBY bahkan sudah bisa mengobrol panjang. Rencananya SBY sudah boleh keluar dari rumah sakit dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Sebelumnya SBY dirawat di RSPAD setelah kondisi kesehatannya menurun, diduga karena kelelahan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pangeran Arab Al-Walid bin Khalid bin Talal meninggal dunia setelah lama terbaring dalam keadaan koma. Pangeran Al-Walid tak sadarkan diri selama 2 dekade setelah kecelakaan ketika menempuh studi di Inggris. Kabar meninggalnya Pangeran Al-Walid diumumkan ayahnya, Pangeran Khalid bin Talal, pada Sabtu waktu setempat. Pangeran Khalid menyatakan sholat jenazah untuk putranya akan dilakukan pada Minggu waktu setempat di Masjid Imam Turki bin Abdullah di Riyadh. Pangeran Al-Walid menderita cedera otak parah dan pendarahan internal dalam kecelakaan parah saat dia menempuh pendidikan di London pada tahun 2005. Waktu itu usianya masih 15 tahun. Kondisi Pangeran menarik simpati masyarakat yang besar. Dirinya bahkan dijuluki Sleeping Prince atau Pangeran Tertidur. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, seorang guru madrasah diniyah di Demak, Jawa Tengah dituntut 25 juta rupiah oleh wali murid setelah menampar seorang siswa. Wali murid menuntut uang 25 juta rupiah sebagai uang damai. Seorang guru madrasah diniyah di Desa Jatirogo, Demak, Jawa Tengah bernama Kiai Yudi harus menandatangani surat bermaterai kesediaan membayar 25 juta rupiah ke seorang wali murid. Uang itu disebut sebagai uang damai lantaran sang guru telah menampar seorang siswa berusia 10 tahun. Jika tak membayar, wali murid akan menuntut ke polisi. Setelah negosiasi, uang damai disepakati turun menjadi 12,5 juta rupiah. Video ini pun viral di media sosial dan memicu simpati warganet. Warganet menyayangkan sikap wali murid yang dianggap berlebihan. Terlebih, guru madrasah itu hanyalah bergaji Rp450.000 per 4 bulan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku tak tahu menahu soal makan gratis dalam rangkaian pesta pernikahan anaknya hingga memicu tragedi kematian 3 warga di Garut, Jawa Barat. Ironis, pernyataan KDM itu berkebalikan dengan unggahan sebelumnya di media sosialnya.
3 orang tewas saat berebut makanan gratis dalam rangkaian pesta pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wakil Bupati Garut. Pasca tragedi, dalam sebuah wawancara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi justru mengaku tidak tahu menahu ada acara makan gratis di pernikahan putranya. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Ironis, pernyataan KDM itu berkebalikan dengan video yang pernah ia unggah di media sosial miliknya. Tanggal 18 warga boleh datang ke lapangan, makan sepuasnya, nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Senada dengan ayahnya, anak dan menantu KDM, Maulana Akbar dan Putri Karlina, menyangkal menggelar pesta rakyat dengan acara pemberian makan gratis yang dihadiri ribuan warga. Sementara itu, pasca kejadian, polisi menggelar olah TKP pesta rakyat berujung maut. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengecek gerbang utama tempat warga berdesakan, serta alur pembagian makanan gratis. Sementara itu, 4 korban luka saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang nenek jadi korban perampokan 3 pria berpenutup kepala di Jember, Jawa Timur. Akibatnya korban menderita kerugian hingga 160 juta rupiah. Seorang nenek SN 61 tahun ditemukan warga dalam keadaan kaki, tangan, dan mulut dilakban usai jadi korban perampokan di Desa Mayangan, Gumuk Mas, Jember, Jawa Timur. Korban pun dibawa ke klinik desa untuk perawatan medis. Peristiwa perampokan ini diperkirakan terjadi pada pukul 2 pagi, di mana pintu depan rumah korban tidak terkunci. Tiba-tiba 3 pelaku menggunakan penutup wajah ala ninja masuk dan menganiaya korban dengan senjata tajam di bagian kepala. Para pelaku juga mengacak-acak isi lemari dan membawa perhiasan berikut uang jutaan rupiah. Pelaku lalu masuk ke ruang kamar TY 36 tahun dan meminta gelang yang dipakai. Tak puas dengan perhiasan dan uang, perampok juga mengambil 2 sepeda motor korban. Hingga total kerugian mencapai 160 juta rupiah. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi untuk mengejar para pelaku. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia U23 menggelar latihan jelang laga pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025 kontra Malaysia di Stadion Madia GBK Jakarta. Meski hanya butuh hasil imbang, skuad Garuda Muda tetap menargetkan kemenangan pada laga pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025. Skuad besutan Gerard Van den Berg ini menggelar sesi latihan di Stadion Madia GBK pada Minggu sore. Sesi latihan dipimpin langsung oleh pelatih Gerard Van den Berg dan diikuti oleh 23 pemain, diantaranya Jens Reven, Hoki Caraka, Arkan Fikri, hingga Muhammad Ferrari. Pelatih Gerard Van den Berg menargetkan kemenangan pada pertandingan esok menjamu Harimau Malaya. Meskipun hasil seri sudah cukup mengantar Garuda Muda ke babak semifinal, kondisi pemain terpantau siap untuk bertanding pada laga syarat gengsi Derby Melayu.